kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, khususnya guru penggerak, dan tak lupa semuanya Bapak Ibu guru, penjelasannya apa sih Bu? PP, pengajar praktik, dan juga Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Sragen. Terima kasih sekali atas kehadiran Ibu Bapak semuanya memenuhi undangan dari sekolah, yang mana agenda kita hari ini adalah berbagi modul satu dari teman-teman kita dari guru penggerak. Pertama, marilah pada semuanya kita tidak pernah berhenti untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah sampai saat ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan hidayah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan penuh dengan ketulusan dan keikhlasan akan mendapatkan keberkahan, baik itu ilmu, tentu saja banyak rezeki sebenarnya pasti ya. Apapun yang kita lakukan, rezeki itu tidak harus berupa uang ya. Jadi rezeki itu ya kita sehat, kita sempat belajar, kita sempat bersilaturahim, kita sempat bertemu dengan teman-teman, saling mendoakan, itu adalah rezeki. Nah, kesempatan ini adalah rezeki bagi yang bisa hadir. Alhamdulillah, pasti Allah akan catat sebagai amal kebaikan. Amin. Untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Sekolah kita ada 9 calon guru penggerak. Ini adalah kesempatan juga bangga dan bahagia buat kita semuanya. Karena dengan adanya beliau bersembilan, tentu saja memberikan banyak kekuatan nanti perjalanan di sekolah penggerak kita. Saya berharap banyak kepada penjenengan semuanya. 9 CGP pada kesempatan ini sudah menyelesaikan modul 1. Penjenengan punya tugas dan kewajiban memberikan atau berbagi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Monggo, ini kalau bersembilan tentu saja agak lumayan lah, bisa kompak, bisa bareng-bareng. Coba bayangkan kalau hanya 2 orang, ya, atau cuma 1 orang, ya itu. Nah, alhamdulillah juga kita syukuri sekolah kita sudah sekolah penggerak. Jadi semuanya sudah terkondisikan untuk mengikuti gerakan dari penjenengan. Itu disyukuri, itu rezeki. Bayangkan sekolahnya belum sekolah penggerak, penjenengan 1 orang atau 2 orang saja mau bergerak tidak didukung oleh stakeholder yang ada, itu ya sulit ya, sulit. Ini sebenarnya tadi saya juga masih ikuti Zoom dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah belum selesai. Itu juga tentang kurikulum baru, prototipe atau prototipe. Itu sama itu dengan sekolah penggerak kita sama. Bahkan tadi ditawarkan kepada sekolah yang siap silahkan pakai. Ada yang usul, kenapa enggak semua? Ya enggak boleh, karena pemerintah enggak bisa mewajibkan semua pakai itu gitu ya, enggak berani. Atau gantung kondisi. Nah, ini kita syukuri, ini ada rezeki di kita kondisinya sekolah penggerak, penjenengan berbanyak, tentu saja lebih nyaman. Bapak Ibu khususnya CGP, ini kesempatan yang bagus, penjenengan diberi tugas dan juga mengandung makna memberikan ilmu yang sudah menyenangkan 4 bulan, mungkin ya sekitar 4 bulan, lumayan capek ya, berdarah-darah mungkin kalau dibilang pembelajaran atau yang penjenengan ikuti sampai malam, sampai ya saya bayangin aja juga. Alhamdulillah penjenengan kuat, penjenengan sehat semuanya dan bisa ikuti semua kegiatan itu. Ini bagikan kepada teman-teman, karena teman-teman juga sangat-sangat menanti ilmu yang penjenengan punya. Penjenengan sudah dapat banyak, berikan nanti sudah. Setelah itu ada sesi lagi kan, mungkinnya tentu modul 2 dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin saya tidak panjang lebar karena nanti juga masih ada acara di aula. Saya berharap semuanya berjalan lancar
dan teman-teman kami semuanya sebagai peserta, saya minta tolong juga ikuti sampai selesai. Mungkin yang ada masih di luar nanti segera di WA biar segera bergabung, ya, biar selesai bisa mengikuti. Ya. Dan teman-teman CGP, ini memang penjenengan adalah yang selalu sudah diumumkan, diwacanakan adalah calon kepala sekolah, calon pemimpin di dunia pendidikan. Ini benar-benar saya berharap betul pasti dari penjenengan nanti mudah-mudahan semuanya bisa meneruskan menjadi kepala sekolah yang bisa lebih banyak bermanfaat untuk banyak orang. Saya kira itu Bapak Ibu, marilah acara sesi berbagi modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan 4 SMA Negeri 1 Sragen saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu meskipun masih dalam kondisi pandemi, tetapi Bapak Ibu masih bersemangat untuk menghadiri kegiatan hari ini, yaitu pengimbasan modul 1 pada calon guru penggerak angkatan 4. Langsung saja untuk yang pertama adalah refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Ayu Chandra Dewi dari SMA Negeri 1 Sragen, kelas H058 PPGP 4 dengan fasilitator Bapak Priyandono dan pengajar praktik Ibu Sri Harsini. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, di sini maksudnya menuntun adalah segala kekuatan kodrat pada anak-anak itu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi anak-anak itu diakui kehadirannya seperti itu. Kita lanjutkan, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak-anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai petani. Guru itu hanya dapat menuntun tumbuhnya kalau guru itu sebagai petani menuntun tumbuhnya jagung itu. Jadi ya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, irigasinya, memberikan pupuk yang cukup, dan membasmi ulat atau serangan apapun itu yang mengganggu anak didiknya. Itu adalah contoh dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diibaratkan sebagai petani. Yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai tukang kebun. Jadi hanya bisa memperbaiki atau memperindah jenis tanaman yang ditanam itu. Jadi bagaimana nanti hasilnya itu pasti akan berkolaborasi dengan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara budi pekerti. Budi pekerti itu adalah watak, karakter, bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi kalau kita bertemu dengan peserta didik itu kesan pertama yang harus kita munculkan adalah vibe positif kita. Jadi kalau kita sudah memberikan semangat kepada peserta didik, maka peserta didik itu akan ikut tersulut semangatnya seperti itu. Jadi sehingga menerima materi atau pembelajaran dari kita itu semakin semangat lagi seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini bisa juga kita implementasikan dengan gamelan. Karena gamelan itu bisa kita apresiasikan dengan olah pikir, olah rasa. Kalau kita itu bermain gamelan itu kita tidak bisa yang
bermain sendiri. Kita harus mengaransemenkan atau mendengar dari aransemen-aransemen yang lain dalam satu piranti gamelan tersebut. Nah, maka dari itu di luar negeri pun gamelan juga digunakan untuk terapi yang ada di NAPI Inggris. Berikutnya, dasar pendidikan budi pekerti yang kalau di kurikulum sekolah penggerak itu ada project. Nah, di sini salah satu contohnya mengangkat kearifan lokal dengan mempopulerkan atau mengabadi ataupun salah satu kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Karena di sini ada olah cipta, karsa, karya yang bisa menghasilkan seperti itu. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bermain, karena pada dasarnya anak-anak itu sering dan senang banget dengan bermain, Bermain adalah kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, semuanya itu sudah ada pada diri anak. Sehingga permainan itu dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Contohnya kalau dalam pembelajaran bahasa Jawa itu saya menerapkan dalam aksara Jawa. Aksara Jawa itu momok dari KD atau materi di bahasa Jawa. Jadi saya membebaskan anak-anak dengan cara bermain. Saya memberikan keleluasaan pada komik. Saya implementasikan dalam komik beraksara Jawa. Jadi di situ anak tidak monoton yang satu paragraf membuat aksara Jawa seperti itu. Jadi mereka bisa berkreasi, berimajinasi, berkreatif, berinovasi, membuat komik aksara Jawa. Dan semua anak saya tanya itu belum pernah membuat komik beraksara Jawa. Biasanya komiknya bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa Jepang, bahasa Prancis. Sekarang bahasa Jawa. Iya, terima kasih. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bermain. Ini contohnya ya. Bermain congklak atau dakon dalam bahasa Jawa ya. Jadi kita berolah pikir bagaimana cara kita mendapatkan kecik terbanyak pada lumbung kita. Kita berolah pikir pada gobak sodor bagaimana caranya kita bisa menerobos. Berikutnya, pendidikan yang berpihak pada anak ini adalah ruhnya dari kurikulum sekolah penggerak ya. Jadi kita itu harus menghamba pada sang anak. Jadi mau dibawa kemana sih pelajaran ini? Kita ngikut anak, karena guru hanya sebagai fasilitator. Jadi kita hanya menyiapkan komposisinya, anak nanti yang akan memasak. Mau dimasak seperti apa sih pelajaran atau materi kita? Mau anak browsing lewat YouTube, mau lewat Google atau buku resep masakan yang lain, itu nanti packagingnya ada pada peserta didik. Jadi sudah tidak yang seperti dulu pembelajaran yang konvensional, kamu harus yang seperti ini, nanti pertanyaannya seperti itu, tetapi semua sekarang sudah mengalir anak yang akan membawa kita. Ini adalah salah satu contoh buku pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, ini adalah salah satu asal mula bagaimana pendidikan itu berhamba kepada anak. Suatu kisah dari Ki Hajar Dewantara yang memiliki pengalaman anaknya yang bernama Asti. Pada waktu itu Ki Hajar Dewantara berada di Belanda. Anaknya membuat kesalahan dan tidak sadar dihukumlah atau ditaruhlah anaknya di luar rumah dan ditutup. Dan ternyata di situ sedang musim salju. Sampai Asti itu menggigil kedinginan biru-biru. Nah, berawal dari situ Ki Hajar Dewantara itu berpendirian bahwa kepada anaknya, kasih itu sepenuh hati, kue bakal tak muliake. Jadi selamanya engkau akan kumuliakan. Jadi bagaimana kita itu memperlakukan peserta didik kita itu layaknya anak kandung kita sendiri. Nah, di situ pasti nanti kasih sayang akan melingkupi atau menyertai kita. Pendidikan yang berpihak pada anak atau berhamba pada sang anak itu adalah berpusat kepada murid. Relevansinya yang ini yang kita merah-merah seperti ini. Pesan kunci dari Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu mendapatkan atau mencapai keselamatan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya, karena yang kita ciptakan di dalam kelas itu adalah suatu kenyamanan, kebahagiaan, anak bisa enjoy, bisa belajar bersama dengan kita, seperti itu. Guru dan murid itu dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, ada rasa takjub, rasa kasmaran, karena tadi sudah kita bekali dengan cinta dan kasih sayang. Dengan keadaan atau kedalaman rasa takjub itu membuat kita itu menjadi spiritual, intelektual, dan rasa sosial kita itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, murid dan guru merdeka belajar, dapat berkolaborasi bersama-sama dan mengembangkan potensi murid, mengakomodasi karakteristik siswa masing-masing untuk menunjukkan atau mewujudkan student well-being. Nah, ini refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau pada masa lampau itu pendidikan itu yang menuntun, ini yang masa konvensional. Jadi anak-anak itu didulang basa Jawane. Iki mamane tak siapke, tak dulangne. Nah, pada masa sekarang ini pendidikan itu gotong royong, kalau bahasa gaulnya kolaps atau kolaborasi. Ada reflektif, kritis, inovatif, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, guru hanya memfasilitasi, menyiapkan bahan atau komposisinya, nanti anak-anak yang akan masak. Nah, diharapkan pada masa depan murid itu bisa humanis, pembelajaran yang selamat, bahagia, menyenangkan, enjoy, seperti itu. Terima kasih. Dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan untuk Bapak Ibu? Oke, silahkan Bu Vivi. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ada satu pertanyaan tentang bagaimana kita bisa mengaplikasikan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemahaman kami menuntun anak-anak, padahal dalam kenyataannya kami mengajar hanya satu kelas. Jadi ada lebih dari 5 rombel. Kalau saya sendiri 6 rombel. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih banyak lagi. Jadi bagaimana nanti kita bisa mengimplementasikan, benar-benar melaksanakan menuntun anak-anak sedangkan terkendala, atau itu mungkin menjadi tantangan. Saya mohon pencerahan dan solusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vivi. Jadi untuk pengimplementasian abad 21 ini kita menerapkan atau mengimplementasikan inovatif, kolaboratif, kreatif, berpikir tingkat tinggi, kritis, critical thinking, seperti itu, dengan cara kita berkolaborasi dengan peserta didik atau kolaps itu tadi, sehingga bagaimana caranya harapan kita itu bisa menyeimbangkan atau mengajak sesama satu ekosistem sekolah ini sehingga menjadi pembelajaran yang kita harapkan, yang kita inginkan itu dapat tercapai. Seperti itu Bu Vivi. Baik, terima kasih Bu Ayu. Oke, adakah pertanyaan lagi yang lainnya? Oke, kita cukupkan sekian untuk modul 1 bagian sesi 1 ya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi 2 modul 1.4 budaya positif. Kita lanjutkan. Capaian umum modul 1.4 memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus modul 1.4. Yang pertama,
mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Budaya positif atau ekosistem positif yang kita tebali ini budaya positif atau ekosistem positif itu dapat memperbaiki kondisi tanah. Jadi guru itu sebagai petani hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi tersebut, memberikan pupuk dan pengairan yang cukup, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tadi kembali sudah saya paparkan bahwa guru hanya sebagai fasilitator, hanya dapat memperbaiki saja, seperti itu. Eksplorasi konsep. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Jika ada seseorang yang mempunyai harapan atau keinginan atau mempunyai sesuatu yang berharga, itu pasti akan bagaimana caranya untuk dipegang atau bagaimana caranya untuk tidak sampai orang lain itu mendapatkannya. Nah, di sini ada paradigma. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada stimulus respon. Apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita kembalikan lagi, kalau kita menyuruh anak untuk disiplin, itu kita harus mencontohi terlebih dahulu apapun yang akan kita terapkan. Visi kita sebagai calon guru penggerak atau nantinya kita sudah menjadi guru penggerak, kita contohkan terlebih dahulu dari diri kita. Kalau kita disiplin, pasti anak-anak akan mencontoh kita disiplin, seperti itu. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, jadi anak-anak itu bisa melakukan agak setengah-setengah. Jadi setengah-setengah, nanti kalau saya melanggar saya akan mendapatkan sanksi. Jadi separuh-separuh, 50-50. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan orang lain. Nah, ini reward ya, biasanya ini dikasih reward baru angkat tangan, baru mau menjawab, seperti itu. Yang ketiga ini adalah, yang kedua adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ini berasal dari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Kalau saya disiplin, maka teman-teman saya disiplin, menjadi insan sesuai dengan harapan kita.
Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita sudah memerintah diri sendiri, maka kita bisa menggerakkan orang lain atau ekosistem yang ada di sekolah kita. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif di sini kita terapkan pada lingkungan positif. Kita awali dengan membuat keyakinan kelas, ya, atau peraturan kelas. Nah, nanti akan mencerminkan atau mengimplementasikan menerapkan budaya positif yang ada di ekosistem sekolah kita. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa sih kok tidak peraturan saja? Mengapa kok di sini namanya keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin awalnya kalau kita takut ditilang seperti itu. Tetapi kita berkeyakinan dengan kita memakai helm, kita akan mendapatkan keselamatan selain kita tidak ditilang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini karena keyakinan kita akan terhindar dari virus atau menjaga kesehatan kita, sama-sama menjaga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Karena kalau kita disiplin datang tepat waktu, maka kita tidak akan ketinggalan pelajaran atau ketinggalan materi. Nah, dari sini coba Bapak Ibu, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Coba saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Iya, Bunda. Ya, terima kasih Bu Vi. Coba Bunda Ratna. Yang B, Bu. Oh iya, karena Bunda kalau saya melihatnya di situ terlihat dari subjeknya kata kami ya. Kata kami berarti kami itu saya berada di dalamnya. Jadi itu menjadi sesuatu yang sudah saya dan yang lainnya sepakati seperti itu. Jadi sudah menjadi suatu bentuk dari kompromi bersama seperti itu kalau menurut saya. ya, terima kasih Bunda Ratna, betul sekali. Kasih aplaus untuk Bunda Ratna. Ya, di sini yang namanya keyakinan. Kalau kami berarti yang saya itu ikut gitu ya, yang saya itu ikut. Kalau sudah meyakini dengan adanya saling menyayangi, berarti akan menciptakan budaya positif atau kelas itu menjadi semakin nyaman. Kalau kami itu murid yang semangat belajar, berarti kita dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau kami adalah murid yang peduli dengan teman-teman, berarti bisa saling sharing is caring, seperti itu bahasa gaulnya. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di sini ada tabel T dan tabel Y. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain ya. Jadi kalau kita menghormati orang lain, menghormati barang orang lain, tidak mungkin akan terjadi tindakan kriminal. Oke, di sini hormat ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, maka kita akan bekerja bersama-sama, berkolaborasi mencapai visi atau tujuan yang kita inginkan bersama-sama. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Coba. Kalau kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu nilai kebajikan atau keyakinannya apa ya? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit? Disiplin dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini coba antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira kalau murid disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, bla 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 bla. Itu berarti merupakan hukuman atau konsekuensi nggih? Hukuman ya.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman karena terlambat menggunakan fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman, yaitu menggunakan fisik lagi dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, jadi membuat anak itu kalau sudah sakit, tercederai, maka akan dibawanya sampai nanti mati. Ya, jangan sampai, kita harus hati-hati di sini. Kalau konsekuensi itu berarti keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama, kita yakini, kita terapkan bersama-sama. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan survival atau bertahan, kebutuhan cinta kasih atau diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Kalau ibu guru bilang, oh ya, kalau aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, berarti termasuk apa nih Bapak Ibu ya? Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru, berarti termasuk kebebasan ya. Jadi bosen itu termasuk kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas sudah gambar kekuasaan. Itu berarti kekurangan kita itu ditunjukkan ke orang lain. Jadi kalau bisa kita melakukan restitusi itu jangan di depan banyak teman-temannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Nah, kalau ini tidak mungkin ya, kita masa menghukum. Kalau mungkin zaman dulu iya, zaman saya sekolah itu dilempar guru pakai penghapus, pakai kapur, itu sudah biasa, tapi berbeda karena kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini jangan sampai kita membuat murid itu merasa bersalah. Nah, sebagai teman, ini mungkin yang sering saya lakukan karena saya merasa saya itu adalah ketua geng mereka. Jadi kita membuat visi, apa sih geng kita itu visinya. Jadi kalau saya sama anak-anak itu biasanya beri seperti itu. Jadi typingnya mengikuti anak-anak. Yang keempat itu sebagai pemantau, kita memantau anak-anak. Ya, yang ini mungkin yang paling tepat itu adalah di posisi manajer. Nah, kira-kira saya ingin berbagi atau sharing is caring dengan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana gitu? Coba, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu. Mungkin ada yang tersoal katakan? Oke, Bu Juwita, monggo. Pernah sebagai membuat merasa bersalah dari pengalaman mengajar ya. Jadi sudah lama mengajar, jadi pernah merasa membuat murid itu merasa bersalah. Nah, sekarang sudah tahu kalau itu adalah membuat anak itu ciri sampai dibawa selama hidup mungkin ya, atau penghukum. Nah, itu sekarang sudah tahu tentang pendidikan KD dan seterusnya, maka sekarang saya menyadari bahwa apa yang saya perbuat itu salah. Kemudian berusaha untuk memperbaiki. Kemudian pernah menjadi teman juga, ya teman, bahkan manajer juga pernah, karena memang belum mengetahui ilmu atau belum disebarkan lagi dengan ilmu Bu Chandra itu ya. Jadi sekarang saya sudah tahu sedikit. Walaupun baru sedikit pemahaman, saya bisa memahami bahwa apa yang saya lakukan itu yang salah menurut saya, yang harus saya perbaiki, yang benar saya kuatkan. Oke, terima kasih Bu Cita, kasih Allah. Betul sekali ya. Oke, di sini kita sama-sama belajar bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah dan di antara nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena
kata-kata, nada suara, bahasa tubuh kita itu akan disimpan oleh anak ya. Kata-kata kita itu 10% sangat mempengaruhi. Nada suara kita kalau tinggi pun, nah di sini mempengaruhinya 35%. Bahasa tubuh kita itu sangat berpengaruh. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih kosakata atau bahasa gaulnya vocabulary ya, untuk menyampaikan ke anak-anak, karena sedikit saja menciderai anak itu akan dibawa sampai seumur hidupnya. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu jangan sampai langsung kita vonis kamu salah. Hei teman-teman, ini loh temanmu salah, seperti itu ya. Jadi kita dudukkan bersama. Di sini kita mengenal segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang punya kesalahan loh, setiap orang itu pasti pernah bersalah loh. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah bersalah, yang pernah melakukan kesalahan. Dengan mengadakan validasi tindakan yang salah, kamu itu tentu punya alasan. Kenapa kok kamu seperti ini? Adakah cara yang lebih efektif, yang lebih baik lagi untuk mendapatkan apa yang akan kamu butuhkan? Nah, lalu di sini kita bisa memberikan keyakinan, kita mengembalikan bahwa kita itu sudah membuat keyakinan kelas loh. Nilai-nilai apa yang sudah kita tanamkan di keyakinan kelas kita. Kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa, sehingga kita bisa kembali lagi menjadi kelompok belajar di dalam kelas kita itu saling menyenangkan, enjoy, dan nanti pencapaiannya akan tercapai. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan untuk pertemuan modul 1.4 kali ini? Saya rasa sudah cukup ya semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Semoga membawa kebermanfaatan bagi kita dan bagi dunia pendidikan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.